Oke guys, kembali lagi di Question Answer The Warrior Project episode 31. Hari ini masih bersama dengan gua. Seperti episode sebelumnya. Dikenalin lagi juga. Sama Andre juga. Dikenalin lah ya. Kenalin lah Udah nggak mungkin nggak kenal YouTuber kita kan? Asik. Sekarang dia. Boy semakin terkenal loh. Soalnya dia hostnya mulai naik di mana-mana gitu loh. Naik di mana-mana. Apa tuh maksudnya kok? Mulai naik gitu loh. Iya. Enggak, udah sering jadi host dia soalnya. Aduh, oke lanjut deh langsung pertanyaan pertama. Ini bukan pertanyaan, ini sebenarnya masukan atau buat tim Warrior kali gitu ya. Dia bilang dari Maria.ria 22 sama Ines _s.a. Apa tuh, Re? Dot lagi s.a. Kok Evan Warrior Project nggak bakal diadain lagi di hari Senin? Gitu. Seninku sepi nih tanpa Warrior gitu. Itu tuh yang nggak bisa tuh ya. Nggak bisa denger kayak gitu tuh. Ini beberapa emang nanyain kok Warrior nggak ada lagi Senin di Zoom gitu. Soalnya kita udah jadiin sebulan sekali di minggu keempat. Sebenarnya begitu iya. sih. Ya nggak tahu masih nanya sama Koreza. Ya kan dia head Warrior. Iya. Oh iya. Bukan gua tinggal jadwal aja. Jalannya Reza. Tapi harusnya kan udah bisa digantiin sama 2 puasa. Kita kan udah banyak aktivitas juga. Iya, kita kan? banyak 2 puasa segala. Oh iya, 2 puasa ya? Iya, 2 Gue tuh puasa. takutnya kebanyakan tau gak sih Iya, buat betul juga sih. buat tim teman-teman Warrior. Iya. Jadi apa ya? Capek takutnya mereka. Iya. Takutnya sih. Burnout. Iya. Dan lagi pula seminggu sekali setiap hari Sabtu ada kita Warrior.project Iya, betul. Q&A ini kan, jadi Iya. bisa juga. Ya harusnya kita nggak bikin, pasti kita nggak bikin bosen dong. Iya, nggak Iya. boleh lah. Tahu Mengobati mulu. rasa rindu kalian. Seru lah. Seru banget pasti ini mah. Nih gua habisin. Maksa lu. Seru kan? Seru kan? Seru banget deh. Ayo boy. Oke kok. Ini kayaknya tentang apa? Buat anak-anak yang udah usia 25 ke atas kayaknya nih. Apakah membangun rumah dengan desain dan material yang sudah sesuai kemampuan kita, meskipun menghabiskan budget yang lumayan, dapat tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena saya belum mengerti, ini baru pengalaman pertama. Namun saya bertanggung jawab dalam mengelola uang yang dipercayakan Tuhan pada kita. Nah takut nih, bangun rumah salah gitu. Pilihlah material yang pantas. Pantas dari segi budget. Bukan budget orang ini nih. Iya. Budget sesuai kebutuhan, maksudnya Iya. sesuai kebutuhannya dan fungsi. Iya. Kan rumah gue pernah renov nih. Iya. Gue milih bahan tuh. Dan misalnya gue mau pakai parkit buat tempat main anak nih, ada Iya. tempat space kecil buat main anak. Gue pilih parkitnya, warnanya cocok yang mana. Kenapa? Fungsinya buat anak daripada ubin, Iya. dia jatuh, mendingan gue pakai parkit, jadi masih lebih lembek. Itu nggak masalah. Sesuai gitu. fungsi berarti ya. Sesuai Pak? fungsi. Misalnya mau pakai apa sih? Marmer yang Iya. mahal banget gitu loh. Kalau memang ada fungsinya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk prestis, Itu perlu- coba dikonsider Iya. deh. Tapi kalau rumahnya gede-gedenya, rumahnya gede-gede banget ya bahannya jelek juga konyol. Iya betul. Iya kan, jadi yang pantas aja lah, nggak apa-apa. Toh bikin yang baik nggak ada salahnya kok, Iya. iya kan? Cuman masalahnya balik lagi ke fungsi sama kebutuhan juga ya kok. Kebutuhan aja di Pantasan lah ya. Iya, pantasan dengan kondisi rumah dan budget dia. Nah itu teman-teman. Buat umur 25 ke atas ya biasanya udah nikah, udah mikirin rumah gitu-gitu Iya. ya. Andre mulai mikirin rumah juga lah. Rumah di surga. Ini sih sebenarnya hopeless sih. Sebenarnya hopeless sih. Iya, ada hopelessnya. Gitu. Gak beban. Kok Evan mau nawarin jasa itu arsitek gitu-gitu? Enggak. Enggak. Jasa Oh enggak ada. Arsitek, ngapain? Oke masuk Desain iklan, rumah, masuk iklan. interior. Masuk iklan langsung. Kalau masuk iklan boleh. Iklan apa namanya? Semen apa sih namanya itu? Wisera. Molsim. Nanti di sini lumayan kan? Ya rame. Di sini gitu kita. ya, di sini ya. Iya. Dimarin babe nggak ya? Iya ya, kayak gitu ya. Enggak lah, Mbak Becky nggak pernah nonton. Ya kan lumayan ya pertanyaan-pertanyaannya kan. Iya, semangat kita. Iya. Aduh. Oke lanjut Dre. Kok, kalau aku worry nih dan ketakutan sedikit untuk masa depan, tapi kita tetap bergantung sih kok sama Tuhan gitu, tapi tetap ada worry gitu. Worry itu bisa memaksa kita jadi semangat dan menjadi motivasi yang bagus. Nah worry-nya itu salah nggak kok gitu? Gue worry tapi jadi gue termotivasi juga gitu.
Ini nanya nih banyak generasi Z gitu ya. Iya. Inggris Indonesianya gabung-gabung lucu ya. Kalau angkatan Bilingual. Iya, kalau angkatan gue nggak terlalu begitu banget. Kalimatnya pun membingungkan. Oh, gitu ya. Titik koma pun di mana? Gue kesel nih. Titik komanya nggak ada, bacanya jadi pusing. Buat yang nanya ini, kalian benerin dulu titik koma baru bisa bahasa Inggris. Ya jadi Inggrisnya bisa. Iya. Coba Google lah, titik koma itu bagaimana lah. Fungsinya apa gitu. Coba kan belajar nggak ada salahnya sih. Iya. Apa worry ya? Ya worry, tapi jadi motivasi juga. Padahal udah bergantung sama Tuhan. Tapi tetap worry. Berarti bergantungnya kurang erat. Karena once lu bergantung makin erat, lu makin gak worry. Percaya deh. Lu makin berani menyerahkan diri lu dan masa depan lu sama Tuhan, semakin lu berani berani bergantung sebenarnya sih. Jadi lu nggak mikir masa depan kayak gimana, lu jalanin hidup lu baik-baik. Masa depan lu urusan Tuhan aja. Yang penting gue bertanggung jawab, lu makin gak worry. Terutama makin ada pertumbuhan rohanian. Orang makin bertumbuh rohani juga makin gak worry. Iya. Jadi worry itu menunjukkan kalau kita itu kurang bertumbuh secara ideal sampai di level yang membuat kita harusnya nggak worry. Kita kurang bertumbuh. Tapi nggak apa-apa kan, mungkin yang nanya masih muda. Dari bahasanya sih ini masih muda nih. That's okay, nggak masalah, jalanin aja terus hidup lu. Bergaul erat sama Tuhan sampai di titik lu nggak worry. Kalau lu sebagai orang ya, kita kan, Koko juga tetap pasti ngadepin worry-worry juga, khawatir dan sebagainya. Lu gimana tuh ngatasinnya? Di satu sisi, worry-nya tuh gini. Kalau dulu worry-nya tuh di 5 hal. Sekarang udah mungkin 3. Yang dulu ini makin lama tuh berkurang gitu ya. Makin berkurang. Bisa diatasi, bisa lewati gitu. Iya, makin bisa diatasi. Jadi bertumbuhlah terus, ntar pelan-pelan, ya pengalaman gue juga sih ya. Lama-lama lu bisa, ini udahlah ini mah Tuhan jaga pasti. Iya. Ini mah Tuhan jaga lah. Kalau dulu enggak, aduh gimana ya. Tapi sekarang, ntar nih Tuhan jaga lah. Gitu loh, jadi gue makin gak worry. Kalau gue inget kata-kata Koko sampai nggak mengganggu pikiran kita. Iya, bukan berarti kita nggak mikirin, tapi nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Karena ada yang mengganggu, aduh ini gimana ya. Iya. Ada yang kayak, udahlah. Muncul sih, tapi ya ntar bisa dilewatin. Gitu. Kalau lu bawa ke dalam doa nggak sih? Biasanya kalau lu ada worry gitu, atau? Yang gue bawa dalam dulu tuh kalau anak sakit. Lebih dari itu enggak. Kenapa gitu? Karena kalau buat orang tua ya, anak tuh masih kecil ya, dia panas. Itu Sakit. serem. Bisa step lah, bisa kenapa-napa. Waktu anak gue Delta, panasnya sampai 38. 3 minggu lalu sampai 39. Wah. Itu panik loh, kalau 40, gue bisa step. Bisa kalau step tuh efeknya, dampaknya banyak ke otak. Iya. Ngaruhnya banyak gitu loh. Nggak cuman geter-geter doang kayak mata mendelik, enggak. Ke otaknya dampaknya parah gitu loh. Itu yang gue takutin. Nah, waktu si James sakit sampai 39, berapa hari sebelumnya gue berdoa, Tuhan ajari aku memiliki hati yang kokoh untuk nggak meragukan lagi Engkau. Besoknya dijawab. Besoknya dijawab, juga 39. Besok 39, gue cuma doain dia malam-malam, gue kasih banyak harapan, gue doain, Tuhan, ini milikmu. Dia sakit pun ini tetap dalam kontrol. Aku udah melakukan yang terbaik, udah kasih obat, aku doain dia. Aku yakin besok sembuh. Besok sembuh. Udah ceria lagi, udah main lagi ya? Iya. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya gue nggak tahu karena doain atau gue nggak tahu ya. Iya. Tapi sembuh juga. Tapi malam itu pas habis gue berdoa, udah gue nggak boleh ragu. Gue tidur, bini gue aja bangun ngawasin, gue tidur, bener-bener tidur sampai pagi gue boy, dari sampai pagi gue. Nah gue tuh belajar begitu. Bukan berarti juga, oh berarti kalau tenang berarti lu tidur karena lu sakit, nggak juga gitu. Iya. Teman gue bisa melewati itu waktu itu. Ya udah. Terus Koko nyanyinya, tiada yang mustahil. Tiada. Nah kalau pas malam itu gue ngarang lagu itu loh. Apa? Ku percaya padamu. Waktu Warrior bulan Januari gue nyanyiin lagu itu tuh. Itu praise atau apa? Itu worship. Oh, worship. Itu gue nyanyiin, itu gue karang waktu anak gue sakit. Dengar-dengar kita yang bakal nyanyi ya? Ini kita volume 3 ya? 4 kita 4. Oh, 4. Kita kan udah kuat nomor 4. Kalau udah pas mati. perang dunia kemana ya? Pas nyanyi jedar gitu. Ya udah, lanjut banget. Oke, cool. Pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan sama episode sebelumnya. Kalau kau mau nanya, tadi kan Koko sempat bilang tadi yang soal distraction, hindarin distraction itu. Tapi gimana kalau distraction ini tetap mengganggu meskipun dihindari?
Oh. Meskipun dihindari, tapi untuk diselesaikan juga belum menemukan solusinya. Apa nih maksudnya nih? Masuk ke dalam pencobaan kan itu kan kadang-kadang kita yang masukin diri kita ya. Iya. Betul. Lu sosial media udah tahu nih banyak macam-macam. Iya, sebagai Atau lu itu. nonton film tertentu yang ada adegan macam-macamnya. Lu udah tahu nih film ini ada adegannya. Lu nonton. Ya lu mencoba diri lu sendiri, lu Iya, yang betul. membuat diri lu terdistract. Iya. Tapi beda kalau ngomongin distraction yang memori-memori yang muncul. Ini yang Warrior Sebelumnya ya, episode sebelumnya kan, sebelum, iya. sebelumnya kan, sebelum ini kan. Memori yang muncul. Nah, ini masih waktu yang membenahi. Masih waktu dan jangan memberikan asupan lagi. Oke. Jadi lu jangan ngasih input kalau memang input yang selalu muncul ini negatif. Jangan kasih input itu juga. Biarin ini muncul lalu tekan abis. Nah, ini yang berjuang sih. Tapi ini harga Iya. dari sebuah kejatuhan. Ada Yang- harganya. iya, yang dulu kita ada jatuh harganya. ya. Yang dulu kita jatuh ada harganya. Jadi nggak ada yang gratis sebenarnya. Iya, betul. Nah, itu perjuangannya di situ. Dan itu bisa ini nggak sih kalau dibilang dikubur kayaknya agak kurang. Maksudnya diredam sama hal-hal yang tadi kita berkomunitas, dengerin Iya, filman. diredam seredam-redamnya terus. Gue nggak tahu akan hilang atau enggak ya. Iya, iya, Gue nggak tahu akan hilang atau makanya. enggak. Kayaknya sih rasanya nggak akan hilang. Tetapi nggak mengganggu. Karena Iya. lu udah tahu bagaimana memanage-nya. Muncul gue cara ngilanginnya gimana caranya. Lu tahu. Iya. Itu ada cara-caranya. Nah, temukan caranya sendiri. Setiap orang beda-beda. Kan karena tadi aku udah bilang juga kan di episode sebelumnya atau berapa lalu lah, itu kan kalau kita jatuh ya ada harganya ya, keputusan kita ada harganya. Nah, itu pasti mengganggu lagi kan Iya. di ke depan. Dan setan ya, kurang ajar setan ya. Iya. Dia memberikan kita asupan hal yang negatif dari sebelum kita tahu itu salah. Zaman dulu kan kita penasaran sama teman-teman. Iya. Let's say Oh, nonton oke, film oke. bokep deh. Iya. Zaman dulu, teman-teman dulu, gue kapan ya? Gue tanya SD apa? Kelas 5 apa dulu teman gue? Teman-teman, apa sih begini? Ini apa sih? Oh begitu. Udah tertarik loh gitu. Iya. Jadi oh gitu. Penasaran Jadi penasaran. Bukan lu aduh dosa nih. Dulu belum tahu gue. Iya, iya. Begitu tahu itu dosa misalkan di SMP 1, SMP 2 ya. Gue udah doyan. Dan Struggle, nah itu struggle. itu ngejar terus ya kan. Iya, dan di umur-umur itu kan umur-umur lagi hormon, lagi bergejolak. Iya, betul. Rasa penasaran lu. Jadi lu firman masuk tapi rasa ingin tahu lu pun Tetap ada. Gila Iya. gitu loh. Wah, itu struggle banget sih. Dan begitu mulai stabil, cowok biasanya umur 24 25, cewek umur 23, begitu mulai stabil umur 24 25 nih. Iya, benar. Gila. Tabungannya banyak. Iya, benar. Depositnya banyak. Terus baru dengar kebenaran juga. Iya. Aduh. Melek gitu. Gila, Baru ini melek. susah banget. Nah, tapi itu perjuangan. Itu perjuangan. Nah, pas lu mulai tahu kebenaran ya, sekarang ini ya, lu jangan kasih asupan sedikit pun. Iya. Karena jadi nimbun lagi. Iya. Betul. Jangan nimbun lagi gitu loh. Iya. Biarin yang lama biar lewat terus gitu. Ya, lama-lama juga jadi kita terbiasa dengan kesucian gitu-gitu kan. Jadi Iya. nggak mau lagi lah nyentuh itu. Iya. Dalam hal ini soal timbunan itu tadi yang jadi perjuangan kita ya dalam pertanyaan ini. Iya. Tuh setan kurang ajar ya. Iya. Kurang ajar waktu itu. 23 tahun. Tadi kan 24 23. Iya. Dan ini dari @sanonfon dari IG nih ya. Agak ribet ya. Iya. Oke, kenapa? Oke. Gimana cara bersikap jika dihadapkan dengan orang yang sedang patah hati? Sedang. Wah. Bersikap dihadapkan dengan orang yang patah hati. Jadi kita ngadepin orang yang lagi patah hati. Iya, betul. Tergantung cowok atau cewek. Oke. Lawan jenis atau sama jenis nih. Kalau lawan jenis hati-hati lo. Oh, bisa dia kasih dulu ya? Iyalah. Apalagi cowok, kalau yang sakit tadi cewek, terus yang cowok ini biasanya kan cewek-cewek tuh kalau misalnya habis patah hati itu gampang banget ya. Iya, gampang banget. Rapuh Jadi banget, rapuh. nyari Iya, teman betul. curhat si cowok. Iya, rapuh banget. Terus Iya. bagi boy itu kesempatan ya. Iya. Biasa cowok-cowok tuh gampang masuknya ke situ. Iya, Iya, Bang. Kenapa betul. sih? Emang Iya. emang mantan lu Iya. kenapa sih? Iya. Kenapa sih? Kenapa sih cerita dong gitu. Mau tahu aku? Iya. Ntar dia mulai cerita Nah, nempel ke lu Iya, gitu. aduh. Itu karena itu yang pertama lawan jenis apa enggak? Kalau sama jenis hati-hati. Sama aja, kesempatan juga ya. seru ya. Aduh. Enggak, kalau sama jenis biasanya lebih aman. Biasanya Lebih lebih aman. Betul, lebih aman. betul. Lebih aman. Kecuali dia mantannya sama jenis juga. Nah, Nah, itu. kasihnya lawan jenis saya berarti. Iya, itu lawan jenis aja. Tapi kalau misalkan cowok cewek nih putus, misalnya gue cowok nih, si cowok galau, ketemu gue ngobrol. Iya. Itu masih oke ya, masih
Iya, justru bagusnya di Iya, situ. bagusnya amannya. di situ, iya benar-benar. Amannya di situ sebenarnya, lebih amannya di situ. Nah, gimana cara kita menghadapi dia? Iya. Pertama jadi teman cerita dulu aja. Dengerin dulu. Lu nggak usah banyak nasihatin orang galau. Iya. Karena dia butuh cerita, bukan butuh dinasehatin. Betul. Ceritain dia, biar dia cerita terus aja. Pokoknya lu menjadi seorang sahabat yang buka kuping lu lebar-lebar buat jadi Iya. teman curhat. Itu dulu. Once dia habis cerita, jadi dia banyak simpanan kan. Iya. Dia cerita dulu sampai habis, mulai agak kosong, apa yang lu sampaikan baru dia bisa terima. Karena mas lu galau itu stres gitu loh. Iya. Banyak banget kesedihan, kenangan semua di sini kan. Iya. Udah ceritain dulu semua dikeluarin, baru mulai masukin cerita kebenaran firman. Justru saat momen ini juga ya, itu momen yang bagus buat lu kasih dia kebenaran. Iya. Udahlah, ngapain sih begitu galau ya? Siapa pun bisa ngecewain kita. Mulai ajak ke komunitas. Gak usah ngomongin Tuhan dulu, mungkin Tuhan agak belakangan Iya, dulu betul. kali ya. Betul. Intinya lu bisa menghibur dia dulu, jadi teman ngobrol, itu udah aman. Kayak kasih tahu dulu kalau kita tuh ada gitu kali ya. Iya, kita tuh ada gitu. Gak apa, justru kalau buat gue gini project kok. Kalau orang galau nyari gue ya, kesempatan gue buat ngasih kebenaran, Oke. gitu aja. Tapi kuncinya sabar. Oh, jangan buru-buru. Wah, gue Iya, punya. kadang- Gue tau nih cara bikin kadang gua di orang situ galau. lagi. Tembakan gue di ABCD nih, udah punya Iya. pelor nih kan. Iya, kadang boy gue di situ lagi Iya kadang. nggak sih, mau buru-buru? Enggak, dia butuh didengerin, bukan butuh Iya. bukan butuh kebenaran, belakangan kebenaran. Iya. Kadang gue kalau laki-laki susah lo gue dengerin orang. Enggak emang 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 lu gue aja. maksud gue Tipikal lu gitu aja. loh. Lu gitu gak sih? Enggak. Enggak. Kalau gue tahu, gue dengerin orang tuh udah biasa banget 2 jam dengerin orang cerita terus gue. Wih. Oh iya, terus gimana? Gue pancing terus aja. Cerita terus. Iya, lu denger tuh. Hebat. Salah satu Gak bisa gue. Gak bisa gue. Stop. kalau gue bisa, tapi biasanya gue timbun nih di pertanyaan ini. Oh, jawabannya ini. Dia ngomong lagi maksudnya bahasanya udah ganti lagi. Oh, jawabannya ini. Jadi gue timbun. Jadi jawaban gue nanti gue kasih tahu gitu. Tapi sempet nggak sabaran juga sih. Iya. Gini, ketika orang itu senang sama kita, dia respect sama kita, baru kita bisa ngomong sama dia. Iya sih. Nah, cara dia bisa respect sama kita, senang sama kita, adalah dia tahu kita orang bisa menerima dia. Iya. Dari situ rumusnya. Jadi coba deh lu ngomongin diri lu tentang seseorang, lu ceritain terus diri lu dan dia excited dengerin lu. Lu seneng loh. Iya. Oh. Ini secara psikologis manusia ya. Lu ceritain lu, iya gue begini sebenarnya, tapi waktu itu gue begini kok. Terus orang itu, oh iya, terus gimana? Kan Iya, lu ngerasa didengerin. Iya. Nah, lu jadi senang sama orang ini. Jadi ada respect-nya sama orang ini, jadi senang lah. Iya, Lebih ke arah benar. sana bukan respect ya. Once dia senang sama lu apa yang lu omongin pun dia bisa terima. Oh. Nah, rumusnya begitu caranya. Buat dia respect dulu ke kita. Iya, buat dia respect Salah atau satunya- paling nggak dia tahu kita bisa nerima dia lah. Oke. Gitu, baru kita bisa memberikan kebenaran. Gitu. Tapi kalau posisinya beda jenis kelamin, Wah, bahaya sih. Ini mau umur berapapun ya, beda 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita tetap Iya. bahaya. Tetap bahaya. Iya sih. Apalagi once yang curhat itu umurnya masih umur-umur yang di bawah 23 buat cewek ya. Iya. Wah, itu masih sangat bisa nggak stabil. Oh iya. Iya sih. betul. Hati-hati, apalagi cowoknya pun umur yang segitu juga, atau cowoknya lebih tua tapi umurnya misalnya 30. Tapi dia nggak menjaga dirinya Iya. untuk bener gitu loh. Wah, kacau deh. Dan banyak banget hamba Tuhan jatuhnya di konseling. iya. Oh. Banyak Oh, banget, iya. percayalah. Oh, rata-rata boy. Rata-rata karena konseling jatuh. Karena Dalam kan perselingkuhan, intens. seks. Karena intens. 2 hal itu. Karena konseling. Jadi buat teman-teman juga hati-hati kalau mau cerita dengan orang yang bisa dipercaya ya, kok ya bisa di-respect dan juga bisa mengarahkan ke kebenaran lah Iya, gitu ya. makanya mendingan DM aja. DM Iya. Warrior. Di mana apa Instagramnya? @thewarrior.project. Oke, di follow. Terus Warrior ini biar di share juga ya. Q&A ini di share juga buat teman-teman. Siapa tahu ada yang butuh ya nggak Iya sih? betul. Dan ini satu pertanyaan terakhir buat Ko Evan. Apa tuh Dre? Dekatnya langsung gitu banget. Gue kira mau Enggak, gue udah gak sabar untuk ngomong ini. gitu ya. biar waktunya cocok pas kok biar Oh, waktunya gitu pas, ya. biar waktunya pas. Terus tanya Langsung kayak bok gitu. yang terakhir biar waktunya pas. Oke Dre, apa Dre? Enggak, ini gue udah gak sabar untuk nanya ini soalnya. Oke Dre, Nih, patah hati terberat dari seorang Stephen Erasmus. Ini serius tadi yang nanya. Ada yang nanya, gua Pesan dia Iya. gue. Banyak yang ada nggak tahu sih. Iya. Patah hati terberat kok. Dulu Ko Evan sempat ngedate sama model siapa kok? Enggak ada yang ada. Rata-rata model. Oh iya. Rata-rata
Sebelum Main aman aja gue. Ini jadi dosa ini bahaya. Belum dengan Michelle Erastus gitu, pengalaman Koko menghadapi patah hati, mengalami patah hati gitu kan. Tapi apa biasanya Koko yang jadi heartbreaker-nya gitu? Udah, bisa juga sih itu. Udah. Ini pertanyaan kedua. Next week lu aja. Kebiasaan lu guys. Enggak juga dia nih tahu masa lalu gue. Iya. Waduh. Temen gue berapa? Atau Jose yang di sini? Waduh. Jose ceritain. Patah hati terberat ya. Kalau gue jadi orang yang membuat orang patah hati, heartbreaker-nya apa gue yang membuat masalah gitu ya. Ya itu juga ada gitu loh. Beberapa kali juga sih. Maaf ya buat yang pernah. Gue minta maaf. Karena kan belum nggak se ekstrim hari ini kan. Iya, dan dulu kan ya masih bocah lah, Iya, aku masih bocah lah, masih belum dewasa lah, masih Nanti bego. kita potong, kita kasih Pak Eras ini. Peres lah dulu. Oh, tahu juga iya pasti ya. Pakai peres. Nah. Udah hopeless juga. Pasti udah hopeless juga. Iya. Tapi patah hati terberat adalah ketika putuskan orang tua. Orang tua gua ataupun orang tua pasangan. Itu yang paling gak gampang. Karena gue bebe aja sama dia. Iya betul. Dan kita aman kok, kita nggak berantem, ya berantem pasti ada, cuman bukan berantem yang sampai besar sampai bikin putus. Iya. Nggak ada rasa ilfil tapi karena orang tua itu paling Pahit. berat. Yang paling pahit. Dan gue ngalamin itu beberapa kali. Emang kenapa ya? Orang tua kenapa? Ya orang tua kan punya pandangan sendiri, dan itu nggak bisa disalahkan juga. Iya. Orang tua kan punya cerita masa lalu ataupun itu yang membuat dia, gue nggak mau anak gue ngalamin apa yang gue rasain. Iya, betul. Ataupun orang tua udah lihat nih, kok anak kok kayaknya begini-begini, kan zaman gue bocah dulu nggak ngerti apa-apaan. Oh. Orang tua kadang lebih tahu kan. Iya, banyak lebih tahu sering melihat ketemu orang dikit, oh ini orang bisa begini, bisa ada kemungkinan ABCD. Iya. Oke. Anak lu bahaya nih. Tapi kan kita kan berasa paling pintar sedunia. Gue nggak masalah, gue nggak kenapa-napa. Iya, gue bebe aja Enak-enak kok. aja. Dia juga bebe aja. Dia juga bebe aja, dia gak bikin masalah apa-apa. Dan begitu putus, wah, harus putus, terpaksa putus, wah tuh sakitnya udah. Pernah berarti kalau kayak gitu kok? Hah? Pernah berarti? Pernah. Lu liat bapak gue kayak gimana orang? Enggak maksudnya. Enggak maksudnya dari ngelihat dari Koko yang ya berani juga untuk pertahanin pendapat gitu. Oh berani. Iya, maksudnya. Akhirnya backstreet. Diem-diem aja gue pacaran. Bokap nggak tahu, tapi bokap tahu sih gue bohongin dia. Tapi gue tetap nggak peduli sih, ya gue sayang. Tapi nggak berlangsung lama juga ya, Bu? Lama juga. Oh, okay. Setahun, 2 tahun. Gue pacaran itu nggak sebentar-sebentar kok. Iya. Bisa lama. Ya nggak sih? Oke. Wah, apalagi Re? Lalu Apalagi? ketika itu udah putus, akhirnya mau nggak mau harus putus, itu gimana? Biasanya gue cepat pindah. Oh. Gue pacaran sekali lama dan gue setia. Gue setia. Iya. Tapi once putus gue cepet pindah. Karena itu curhat. Yang Iya. tadi itu loh pertanyaan sebelumnya. iya. Oh. Bisa curcol. Kan jadi kan temen gue banyak juga dan gue bisa cerita gitu. Dan gue once cerita dia kan dengerin gue dong. Ya udah nempel aja. Gitu. Biasanya cepet pindah. Biasanya. Siap. Tapi akhirnya kalau udah ngikut berjalan sama Tuhan dan berarti CMP juga Michelle juga kan udah dari screening Om Eras juga kan? Iya. Mbak B juga. Iya, dan CMP itu gue masuknya pas dia galau juga. Jangan-jangan sama curhat nih. Oke guys, sampai hari di sini aja ya. Penasaran kan kisahnya? Oke, kamu kan dikasih. Ya udah. Gitu. Jadi CMP itu gue masuk pas dia lagi galau dan pas gue lagi lagi kosong dan nggak kosong juga sih Nggak kosong sebenarnya juga ya. ya? Ada aja isi-isinya. Oh, iya, Cuman iya. belum ada yang official waktu itu. Oke. Gue lagi nggak official, lagi dekat sama beberapa orang dan CMP lagi galau dan gue masuk ke situ. Gitu. Makanya hati-hati ya buat kaum hawa nih Iya, kalau hati-hati ada banget. cowok, kalau lu lagi galau Terus ada- hati-hati buat lu curhat sama Iya. sama cowok-cowok, Iya. hati-hati. Itu biasanya pick up line-nya aku telepon aja gimana? Iya. Biasanya gitu ya. Atau kita ketemu aja di mana gitu ya. Kita meet up aja di mana deh, kita meet up aja deh. Gitu. Nah, itu udah bahaya. Itu Udah, hati-hati ya. itu udah red flag ya, guys. Iya. red flag. Udah red flag. The red Oke. flag. Dan gue gak nyangka juga kebenaran tuh memang ngubah gue dan baru tahu juga maksudnya ternyata punya lika-liku ini dan sampai sekarang tuh luar biasa. Ini sangat mendukung Iya, gua. kan? Jadi abis ini kita makan-makan. Oke, kita lagi puasa tapi ya. Iya, lagi puasa. Lah, demi lu gua batal. Jangan Rusak nih, jangan. Enggak ya. Kita juga dalam puasa 40 hari ya kok ya. Iya. Bakal terus sampai 17 Maret. Koko punya 17 Maret ya? 17 Maret betul. Koko punya statement buat closing?
Tumben. Pokoknya galau itu jadikan kegalauan kita adalah sebuah media buat kita mencari Tuhan. Bukan buat kita mencari orang lain seperti kesalahan gue atau buat lu jadi orang gampangan untuk jatuh ke pelukan orang lain. Hati-hati guys. Biasanya kaum hawa nih biasanya. Hati-hati. Biasanya kaum hawa biasanya. Oke. Oke. Thank you. Udah, Ko Evan. thank you ya, Senang Andre banget. Boy. Thank Kita you, ketemu lagi Pastor. teman-teman di episode ke-32 ya. 32 betul. Ini juga closing nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Apa-apa. Enggak apa-apa. See you ya. See you. Bye. God bless.